Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sering mencuri di Pasaraya Fase 7 Padang, seorang pemuda diringkus polisi saat bersembunyi dalam gerobak. Atasi krisis air di sekolah, Kodim Padang membangun sumur bor. Terapkan pengajian masyarakat, mahasiswa di Padang melakukan aksi bersih-bersih pantai. Anggota Satreskrim Polresta Padang mencari seorang tersangka pencurian di dalam Pasaraya Padang pada Jumat dini hari pekan lalu. Beberapa titik yang dicurigai didatangi, namun tersangka tidak juga kelihatan batang hidungnya. Polisi kemudian menyebar di areal pasar, hingga akhirnya menemukan tersangka Robi yang tengah tidur di dalam sebuah gerobak kecil di dalam pasar. Polisi kemudian membawanya ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa barang dagangan yang dicuri tersangka. Robi dicari polisi karena sering mencuri barang-barang dagangan dalam kios Pasaraya Fase 7. Pedagang sudah resah dan kemudian melaporkan peristiwa pencurian itu kepada polisi. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengungkap siapa pelakunya. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Padang menerima informasi bahwa ada beberapa kejadian terkait dengan pembongkaran beberapa lapak yang terjadi di Fase 7 Pasaraya Kota Padang dan mengarah kepada satu orang terduga pelaku dengan inisial TS. Selanjutnya tim melakukan pendalaman dan alhamdulillah berhasil mengamankan TS. Untuk yang diambil itu berbagai macam ya, terutama barang-barang yang diperdagangkan di sana tentunya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sering terjadi air mati karena faktor alam, menyebabkan lebih dari 1.200 pelajar MTSN 6 Gunung Pangilun di pusat kota Padang harus antre untuk berwudu saat salat zuhur maupun salat asar. Untuk bisa mendapatkan air keran, seorang pelajar harus menunggu giliran hingga 15 menit per orang. Terkait permasalahan air itu, Kodim 0312 Padang melalui program TNI Manunggal Air Bersih membangun sumur bor dan bak penampung di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Gunung Pangilun. Salah seorang pelajar MTSN 6 Padang mengatakan, seringkali mereka berebutan saat mengambil wudhu karena jumlah pelajar di sekolahnya memang banyak. Mirisnya, di saat musim hujan, air PDAM mati, sedangkan alternatif lain tidak ada. Sangat terbantu Pak, karena biasanya kalau kami berwudu untuk sholat itu antrian Pak. Jadi kalau ada sumur dari tentara ini mempercepat mulainya sholat juga. Terus kadang air di sini terkadang dia mati Pak. Jadi kalau air mati kan bisa ada sumur bor. Jadi kami berwudunya di sana aja untuk memakai air Pak. Dandim 0312 Padang mengatakan, sesuai arahan pimpinannya, untuk tahap awal pihaknya membantu di MTSN 6. Air sumur bor yang dibangun tentara ini tidak hanya bisa dinikmati oleh pelajar saja, tapi juga digunakan oleh masyarakat sekitar sekolah. Berusaha untuk membantu dan mengatasi kesulitan khususnya di MTS 6 ini. Ya, kami ketahui bahwa putra-putri atau siswa ataupun murid di sini kebutuhan airnya cukup besar dan kita ketahui bahwa jumlah murid di sini kurang lebih sekitar 1.200-an. Kegiatan ini juga sangat membantu masyarakat di lingkungan tersebut karena dapat memanfaatkan air dari sumur bor. Apalagi saat musim kemarau panjang yang tengah melanda Padang saat ini. Ya, sangat baik sekali, sangat bagus sekali, bisa digunakan oleh istilahnya
oleh warga dan semua masyarakat di sekeliling ini. Jadi kalau seandainya kekurangan air atau air PDAM tidak mencukupi, kami bisa menggunakannya sumur bor ini. Sangat bagus sekali. Program ini tidak hanya menjadi solusi nyata untuk mengatasi krisis air, tetapi juga wujud kepedulian Kodim 0312 Padang terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Robiham melaporkan dari Padang. Banyak cara dilakukan perguruan tinggi untuk menerapkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu fungsi kampus tersebut. Salah satunya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, seperti yang dilakukan salah satu sekolah tinggi di Padang ini. Mereka melakukan aksi bersih-bersih pantai wisata air manis di Kecamatan Padang Selatan pada Sabtu pagi pekan lalu. Mahasiswa memungut dan memasukkan ke dalam karung berbagai jenis sampah. Mulai dari sampah plastik, kertas, daun, kayu, hingga sampah kain dari baju bekas. Pembersihan sampah dilakukan secara berkelompok guna mempercepat kegiatan membersihkan pantai. Mahasiswa berhasil mengumpulkan sebanyak 30 karung kecil sampah. Sampah paling banyak berjenis sampah residu atau sampah yang sulit didaur ulang seperti plastik. Karung sampah itu kemudian dibawa oleh para mahasiswa untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Baiklah, di sini kegiatan pembersihan pantai ini alhamdulillah merupakan tahun ketiga mahasiswa STISIP Imam Bonjol melakukan kegiatan bersih pantai ini, khususnya di pesisir pantai yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan juga mahasiswa terkhususnya sebagai generasi muda untuk kita melestarikan kebersihan di lingkungan Kota Padang, khususnya di Pantai Padang, untuk terjalinnya kebersihan dan juga nyaman untuk para wisatawan yang berkunjung di Kota Padang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini telah 3 kali dilakukan di pantai dalam kurun 3 tahun berturut-turut. Di tahun sebelumnya dilakukan di Pantai Pasir Jambak dan Pantai Padang. Tahun ketiga ini dilakukan di Pantai Air Manis. Jadi kegiatan ini adalah salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu tentang pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu dalam bentuk sosialisasi, dan yang kedua dalam bentuk tenaga. Seperti aksi pantai yang kita lakukan yang ketiga kalinya ini. Dipilihnya Pantai Air Manis, lokasi bersih-bersih, karena Pantai Air Manis merupakan salah satu andalan wisata pantai di Kota Padang yang masyhur dan banyak didatangi wisatawan, termasuk dari luar negeri. Sejatinya pengabdian masyarakat oleh mahasiswa tidak lagi berbentuk kegiatan fisik yang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi berupa konsep dan bisa dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya membuat konsep pengentasan kemiskinan, serta konsep mendatangkan wisatawan lebih banyak ke Pantai Air Manis. Robiham melaporkan dari Padang.